Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran akidah akhlak. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan belajar tentang meningkatkan akhlak mahmudah. Di antaranya adalah hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Dari keempat materi ini nantinya hanya dua akhlak yang akan kita bahas terlebih dahulu. Untuk dua akhlak yang lainnya akan kita bahas pada video berikutnya. Kita akan membahas berkenaan apa itu hikmah, sekaligus keutamaannya, dan ifah. Hikmah secara bahasa ini memiliki arti diantaranya adalah kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa. Jadi secara bahasa ini bisa diartikan sebagai sebuah kebijaksanaan. Sedangkan menurut Al-Maraghi, hikmah ini merupakan perkataan yang tepat yang diikuti oleh dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Sedangkan menurut pendapat yang lain, menurut Toha Yahya Umar, hikmah ini memiliki arti bijaksana. Jadi yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah sebagaimana dalam ketentuan hukum-hukumnya. Kemudian hikmah sendiri memiliki makna pencegahan. Di antaranya adalah adil, mencegah pelakunya terjerumus ke dalam kezaliman. Yang kedua adalah hilm, ini mencegah pelakunya terjerumus dalam kemarahan. Kemudian ilmu akan mencegah pelakunya dalam kejahilan. Dan yang terakhir adalah nubuah Quran. Jadi seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bertujuan agar manusia terhindar dari syirik, perbuatan mungkar, dan perbuatan buruk yang lainnya. Ini berkenaan makna pencegahan dalam hikmah. Kemudian lafadz hikmah ini dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 20 kali ya, dengan makna yang berbeda-beda. Jadi kata hikmah ini dalam Al-Quran ini sebanyak 20 kali dengan makna yang berbeda-beda. Di antara makna-maknanya, yang pertama adalah memiliki makna pengajaran. Ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 231, yang artinya, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Jadi hikmah memiliki makna juga berkaitan yakni pengajaran. Yang kedua adalah bermakna pemahaman dan ilmu. Ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 12. Yang artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Jadi bisa bermakna sebagai pemahaman dan ilmu. Kemudian memiliki makna nubuah. Ini terdapat dalam Quran surat Shad ayat 20. Dan yang terakhir adalah Al-Quran ini mengandung keajaiban dan penuh rahasia. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Berkenaan makna
daripada hikmah tadi, maka ada beberapa manfaat yang nantinya bisa kita peroleh ketika menerapkan hikmah ini. Di antaranya yang pertama adalah menggunakan akal yang jernih sebelum mengambil tindakan. Yang kedua, tidak cepat marah dan mengambil sikap secara matang. Dan yang ketiga, akan memunculkan hasil yang memuaskan semua pihak. Dan yang keempat, tidak berpeluang muncul rasa penyesalan. Anjuran hikmah agar kita kemudian memperoleh manfaatnya. Ini dalam mengamalkan ajaran Islam memang tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja, melainkan juga dengan al-hikmah yang berarti as-sunnah atau pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Karena itulah as-sunnah juga disebut juga sebagai hikmah. Orang yang dianugerahi al-hikmah adalah orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu yang mendalam dan mampu mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan. Orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan, orang yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya atau yang disebut dengan adil. Orang yang memahami dan menerapkan hukum Allah. Kemudian seorang muslim dalam kewajiban dirinya untuk senantiasa beribadah juga diperintahkan untuk senantiasa berdakwah. Jadi selain beribadah ada kewajiban yang lain, yakni dakwah dengan menggunakan hikmah atau kebijaksanaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi hikmah dalam berdakwah tidak hanya memiliki makna perkataan yang lembut saja, pemberian motivasi, tidak hanya merasa tidak cepat emosi dan tidak bersikap masa bodoh, halus ataupun lembut. Namun hikmah juga mencakup mengenai pengertian yang mendalam tentang berbagai perkara. Berikut hukum-hukumnya sehingga dapat menempatkan seluruh perkataan tersebut pada tempatnya, yaitu dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, dapat memberikan nasihat pada tempatnya. Jadi penting. Jadi nasihat diberikan kepada seseorang itu lebih baik ketika dia sendiri. Ketika di hadapan banyak orang, ini akan cenderung mempermalukan orang yang akan kita nasihati. Yang ketiga, dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya, dapat menempatkan sikap tegas. Yang kelima, memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkannya. Jadi inilah berkaitan berkenaan tentang hikmah. Yang selanjutnya adalah ifah. Jadi ifah ini berasal dari kata afa, yaitu ifah, yang artinya menahan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Jadi menahan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Sedangkan di sini menurut istilah, ifah ini memiliki arti menjaga kehormatan diri dari hal-hal yang merendahkan atau yang menjatuhkannya. Jadi ifah ini juga bisa diartikan sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri. Baik hal ini menjaga diri dari tuduhan, kemudian fitnah, dan memelihara kehormatan. Ini berkenaan makna dari ifah. Sedangkan orang yang memiliki sifat
ifah ini disebut dengan afif. Hal ini terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Kemudian ifah dalam kehidupan seorang muslim ini memang senantiasa dibiasakan untuk setiap waktu agar diri ini tetap dalam keadaan suci. Maka di sini ada beberapa. Yang pertama adalah kesucian panca indera. Jadi Allah ini telah memberikan kita panca indera, maka jangan sampai kita ini mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 33. Kemudian kesucian jasad. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi manusia ini diciptakan dengan diberikan jasad yang dalam keadaan suci. Namun sebagai seorang manusia janganlah kita mengotori jasad kita dengan sesuatu yang berdosa. Contohnya apa? Dengan memasukkan segala sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita, secara tidak langsung juga sudah mengotori jasad kita. Meminum sesuatu yang bukan sepantasnya diminum, salah satu contohnya adalah khamr misal. Ini juga akan merusak tubuh, merusak otak ya. Jadi kita perlu kemudian menjaga kesucian jasad, apalagi saat ini kita masih di fase remaja menuju dewasa, di mana kita perlu menjaga diri kita. Yang ketiga adalah kesucian dari memakan harta orang lain. Hal ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi kita juga perlu menjaga kesucian dari memakan harta orang lain. Kita perlu menjaga daripada kehalalan daripada harta yang kita peroleh. Bahkan di sini kita dianjurkan ketika berniaga, berjual beli, maka prinsipnya adalah suka sama suka, jangan sampai ada unsur kebohongan. Dan yang selanjutnya adalah kesucian lisan. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan telah kamu bertaubat baik pada ibu bapakmu, dan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut maka dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini diambil dari ayat Quran surat Al-Isra ayat 23 tentang menjaga lisan, terkhusus kepada kedua orang tua. Jadi inilah ifah dalam kehidupan. Sebenarnya bentuk daripada ifah atau menjaga diri ini ada dua. Yang pertama adalah kesucian diri. Jadi kesucian diri saya sebutkan 4 tadi ini dalam kehidupan. Kesucian panca indera, kemudian kesucian jasad, kesucian dalam dari makan harta orang lain, kemudian kesucian lisan. Kemudian ifah untuk menjaga kehormatan diri. Dari apa? Yang pertama adalah berkaitan tentang masalah seksual. Dalam hal ini adalah berkaitan tentang pergaulan kita.
kemudian cara berpakaian kita. Maka di usia-usia saat ini mungkin kita masih di usia anak SMA ya, maka perlu benar-benar menjaga jangan sampai ya kehormatan diri kita ini ternodai. Apalagi dengan maraknya yang namanya pergaulan bebas. Maka sebagai seorang siswa madrasah bisa memberikan contoh teladan bahwasannya siswa madrasah ini mampu memberikan keteladanannya baik untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah masalah harta. Maksudnya adalah bahkan untuk menjaga kehormatan diri ya, ifah ini tidak hanya menghindari dari sesuatu yang haram, bahkan sesuatu yang halal pun dihindari, atau yang boleh pun dihindari, yang mubah. Contohnya apa? Contohnya adalah meminta-minta. Ya, meminta-minta itu tidak diharamkan, tapi dalam hal ini sebagai seorang yang beriman, apalagi orang Islam ya, walaupun keadaan ekonomi saat itu tidak memiliki, jangan sampai kita memiliki prinsip untuk yang namanya meminta. Jadi kita menghindari untuk meminta. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan di diri kita sebagai seorang miskin. Maka sebagai orang yang dilebihkan harta atau orang kaya harus faham, harus sadar bahwasannya kita harus memberikan sebagian harta kita untuk orang yang miskin, apalagi seiman ya. Karena apa? Karena di dalam harta kita itu ada hak daripada saudara kita. Jadi jangan sampai kita itu ketika menjadi orang yang kaya menunggu orang minta baru kita kasih. Maka kita mending memberikan kelebihan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan sebelum mereka meminta. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga kehormatan mereka daripada meminta. Dan yang ketiga adalah hubungan dan kepercayaan kepada manusia. Dengan cara apa menjaganya? Yakni dengan senantiasa berbuat jujur dan tidak melakukan khianat atau kecurangan. Jadi kalau orang itu tidak jujur, berkhianat, maka secara tidak langsung sudah merusak kehormatan diri dalam aspek hubungan dan kepercayaan kepada sesama manusia. Ini berkenaan ifah. Jadi ifah, bentuk ifah itu untuk menjaga kesucian diri dan untuk menjaga kehormatan di diri. Kemudian keutamaan ifah ini diantaranya adalah mampu menjaga diri dari perkara-perkara yang dihalalkan maupun yang mengharamkan, walaupun jiwanya cenderung pada hal tersebut. Tadi sudah saya jelaskan berkenaan hal ini. Selanjutnya adalah keutamaan daripada ifah. Agar kita memperoleh keutamaan ini ya, maka seseorang perlu berusaha untuk dapat melakukan yang namanya ifah. Jadi yang pertama adalah senantiasa menjaga diri ini dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, hingga tidak meminta kepada makhluk baik secara lisanul maqal maupun keadaan atau lisanul hal. Yang kedua adalah dengan cara merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan percukupannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan mencukupinya. Jadi dua hal ini saja ketika bisa diterapkan, insya Allah kita akan memperoleh keutamaan-keutamaannya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah menjaga diri dari ketergantungan kepada makhluk ya. Jadi jangan sampai kita tergantung kepada makhluk. Jadi orang sering sakit hati, orang sering kecewa karena mereka bergantung kepada makhluk, bukan bergantung kepada Allah. Dan yang kedua adalah dengan cara merasa cukup karena Allah lah yang telah mencukupinya. Maka dengan ini kita akan memperoleh keutamaan yang diantaranya adalah merasa cukup. Yang kedua adalah mengendalikan dan membawa diri agar tetap
menegakkan sunnah, kemudian mempertimbangkan teman bergaul. Ini penting. Kemudian selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, pakaian. Jadi perlu dikontrol. Jangan seenaknya. Urusan makan seenaknya. Kalau makan seenaknya juga akan sakit. Minum seenaknya juga akan sakit. Berpakaian seenaknya juga tidak baik. Apalagi pakaiannya tidak mencerminkan pakaian yang syariat. Kemudian menjaga kehalalan rezekinya. Kemudian menundukkan pandangan. Kemudian tidak berkholwat. Jadi ini beberapa keutamaan yang akan kita peroleh berkenaan iffah. Maka dalam hal ini kita berharap minimal kita memiliki dua sikap ini, yakni pertama hikmah atau yang bisa diartikan sebagai kebijaksanaan ya dalam bersikap, dalam berkata, apalagi seorang muslim ini diemban selain sebagai seorang hamba tapi juga seorang dai untuk berdakwah, menyampaikan risalah, maka sampaikanlah dengan cara yang baik. Dan juga seorang muslim ini juga harus menjaga harga dirinya, menjaga kesucian dirinya yang kita kenal dengan iffah tadi. Jadi dengan ini tujuannya apa? Agar diri kita ini terhindar dari perilaku yang kurang baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang syaja'ah dan adalah. Kalaupun banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.